Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Gas Berbagi Ilmu. Kali ini kita akan membahas soal pembagian 3 pecahan desimal. Insya Allah setelah menonton video ini kalian akan paham dan merasa mudah mengerjakan soal pembagian 3 pecahan desimal. So, perhatikan baik-baik ya dan jangan di skip videonya. Yuk kita mulai dengan soal yang pertama. Tapi sebelumnya, untuk yang baru bertemu channel ini dan belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya, agar adik-adik selalu mendapat update soal terbaru dari channel Gas Berbagi Ilmu. Nah, ini soal yang pertama ya, 0,5 dibagi 0,2 dibagi 0,25. Semuanya pembagian dan semuanya bilangan pecahan desimal ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama kali, adik-adik harus rubah ini dulu ke dalam pecahan biasa semua. Ini kan semuanya pecahan desimal. Rubah jadi pecahan biasa dulu. Nah, saya kerjakannya ke bawah ya. 0,5 jika kita rubah menjadi pecahan biasa, maka kita bisa menulisnya menjadi 5 per 10. Kenapa per 10? Karena kita lihat angka di belakang komanya cuma 1 ya. Jika angka di belakang komanya hanya 1, maka nolnya juga di sini cuma 1. Jadinya dia 10 gitu ya. Karena di belakang komanya cuma ada 1 angka yaitu 5. Dan dibagi 0,2 bisa kita tulis juga menjadi 2 per 10. Kenapa per 10? Sama seperti yang ini, karena angka di belakang komanya cuma ada 1 angka, maka di sini nolnya juga cuma 1. Jadinya 10 ya. Kemudian dibagi, ini kita tulis 25 per 100. Kenapa per 100? Karena angka di belakang komanya ada 2, yaitu ini ya, 2 dan 5 ini ya, 1, 2, ada 2. Makanya di sini nolnya juga ada 2 atau 100 ya. Nah, sama dengan kita tulis lagi 5 per 10, kemudian baginya ini berubah menjadi kali. Tapi kalau ini baginya dirubah jadi kali, yang ini juga harus dirubah atau dibalik. Jadinya tadinya 2 per 10, jadinya 10 per 2. Setelah itu yang mana? Ini yang tanda bagi ini juga kita rubah jadi kali. Dan yang ini syaratnya harus dibalik juga. Tadinya 25 per 100, jadinya 100 per 25. Nah, ini sudah perkalian pecahan biasa semua. Sebenarnya kita bisa langsung mengalihkan yang di atasnya ya. Pembilang dengan pembilang dikalikan, penyebut dengan penyebut dikalikan, bisa langsung. Tapi untuk memudahkan, adik-adik lihat dulu apakah di sini ada bilangan yang habis dibagi. Karena ada ya bilangan habis dibagi di sini ya. Yang mana aja nih? Ini ya, 10 dengan 10. 10 dibagi 10, 1. 10 dibagi 10 juga 1 ya. Kemudian ada. Ini sama-sama kita bagi dengan 5 ya. 5 dibagi 5, 25 dibagi 5. 5 bagi 5, 1 ya. 25 dibagi 5, 5. Apa ada yang lain? Ada ya. Ini 100 sama 2. Sama-sama kita bagi 2. Ini dibagi 2, 1. 100 dibagi 2, 50 ya. Jadi nanti sisanya tinggal 1 dikali 1 dikali 50. Jadinya 50. Atasnya tinggal per. Ini tinggal 1 dikali 1 dikali 5. Seperti itu. Jadinya nanti tinggal 50 per 5. Nah, 50 per 5 itu sama dengan berapa? 10 ya. Sama-sama dibagi dengan 5 ya. Sama dengan 10. Seperti itu. Bagaimana? Bisa ya adik-adik ya? Baik, kita ke soal yang berikutnya biar adik-adik lebih paham. 0,48 dibagi dengan 0,3 dibagi dengan 0,5. Sama seperti tadi, adik-adik rubah dulu semuanya menjadi pecahan campuran ya, menjadi pecahan campuran. Maaf, bukan pecahan campuran, pecahan biasa ya, jadi pecahan biasa. Ini 0,48 kita tulisnya jadinya nanti 48 per 100. Kenapa per 100? Karena di sini angka yang ada di belakang komanya itu ada 2 angka ya. Makanya di sini nolnya juga ada 2, jadinya 100 gitu ya. Dibagi dengan 0,3, ditulisnya 3 per 10. Kenapa per 10? Karena angka di belakang komanya cuma ada 1, makanya di sini nolnya juga 1, jadi 10 ya. Dibagi 0,5 juga ditulisnya 5 per 10. Sama dengan, nah ini sudah
semuanya jadi pecahan biasa semua ya. Jadi nanti kita tinggal rubah ininya, tandanya aja 48/100. Tanda bagi ini kita rubah jadi kali, kemudian syaratnya ini harus dirubah. Kalau ini dirubah jadi kali, ini harus dirubah juga. Tadinya 3/10 dibalik jadi 10/3. Berarti ini juga kita rubah, tadinya bagi jadi kali, dan yang ini dibalik jadinya. Tadinya 5/10 jadi 10/5 sama dengan, nah adik-adik lihat di sini udah pecahan biasa semua, perkalian pecahan biasa ya. Nah, adik-adik bisa langsung mengalihkan atasnya pembilangnya dengan penyebutnya tinggal dikalikan. Tapi alangkah baiknya adik-adik lihat dulu apakah di sini ada bilangan yang habis dibagi, sehingga memudahkan adik-adik untuk melakukan perhitungan. Ada ya di sini ya, 100 sama 10 kali 10, kan ini sama-sama 100 ya, 10 kali 10 kan 100. Di atas ada 100, di bawah ada 100, sama-sama dibagi 100. 100 dibagi 100, 1. Ini 100 dibagi 100 ya sama dengan 1, ya. Jadi nanti tinggal 48 per 3 kali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Apakah ini masih bisa kita sederhanakan? Bisa ya, sama-sama kita bagi berapa nih? Sama-sama kita bagi 3 ya, 48-nya dibagi 3, kemudian ininya juga 15-nya dibagi 5. 48 dibagi 3 berapa tuh? 16 ya, 16 per 15 dibagi 3 sama dengan 5 ya. Jadi nanti tinggal 16/5. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Dengan cara apa? Dengan cara polografik atau pembagian ke bawah. Sebenarnya ada dua cara. Adik-adik buat di bawahnya menjadi bilangan 10, 100 seperti itu ya. Tapi paling enak sih kalau saya biasanya dengan pembagian ke bawah ya. Jadi nanti 16 dibagi 5 ya. 16 dibagi 5, cari perkalian 5 yang hasilnya dekat dengan 16 tapi tidak lebih. 5 kali 3 ya. Nah, 3 kali 5 sama dengan 15. Terus di sini kemudian ini kita kurangi. 16 dikurang 15 sama dengan 1 ya, sisanya 1. 1 udah lebih kecil daripada 5. Jadi kita stop. Jadi hasilnya adalah 3 1/5 ya. 3 1/5. Nah, tapi ini adalah bilangan pecahan campuran. Nah, kalau misalnya nanti di soalnya itu diminta bilangan pecahan desimal, adik-adik jangan berhenti sampai di sini. Jadi nanti di sini diteruskan ya, sampai di bawahnya itu 0. Jadi nanti ngitungnya gini, 16 dibagi 5. Kita ulang ya, 16 dibagi 5 tadi 5 yang hasilnya dekat dengan 16 berapa? 3 ya, 3 kali 5 15. Dikurangi 16 kali 15 1. Nah, sampai sini jangan berhenti adik-adik, masih terus kalikan sampai di bawahnya 0. Ini kan belum 0 ya. Jadi kita tambah 01, minta bantuan dengan angka 0. Jadinya nanti dia 10. Karena kita minta bantuan 0 di sini, maka di sini ditulis koma. Jadi nanti 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 berapa? 2 ya. 2 dikali 5 10. Nah, kemudian kita kurangi 10 kurang 10 0. Nah, udah 0 nih di bawahnya. Kalau udah 0, baru kita berhenti. Hasilnya adalah 3,2. Seperti itu. Ini bilangan desimalnya. Kalau yang diminta jawabannya bilangan desimal, kalau ini adalah bilangan pecahannya. Seperti itu. Bagaimana? Mudah ya adik-adik ya? Saya tambah satu soal lagi coba ya, biar adik-adik lebih paham. 0,25 dibagi dengan 0,5 dibagi dengan 0,4 dibagi dengan 0,4. Ini yang 0,25 sama seperti biasa, kita rubah semuanya menjadi pecahan biasa ya. Jadinya nanti 25/100. Kenapa per 100? Karena angka di belakang komanya ada 2, maka di sini nolnya juga 2, jadinya 100. Dibagi dengan 5/10 ya, karena angka di belakang komanya cuma ada 1 ya. Kemudian dibagi dengan 0,4. Kemudian 0,4 ini kita rubah menjadi 4/10. Kenapa per 10? Karena angka di belakang komanya cuma ada 1 ya. Nah, kemudian ini kita tulis lagi jadi 25/100. Kemudian bagi ini kita rubah jadi kali. Nah, kemudian yang ini kita harus rubah, kita balik, tadinya 5/10 jadinya jadi 10/5. Dibagi, ini baginya kita rubah jadi menjadi kali, ininya dibalik jadinya 10/4. Nah, ini sudah perkalian pecahan biasa.
adik-adik bisa langsung mengalihkan ini pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Tapi untuk memudahkan perhitungan, adik-adik boleh lihat dulu, cek dulu apakah di sini ada bilangan yang habis dibagi. Karena ada ya di sini 100, di sini ada 10 kali 10, hasilnya 100 juga. Sama-sama kita bagi 100 ya. Ini 1, kemudian ini juga tinggal 1 ya. Ada lagi? Ada ya ini. 25 sama 5, sama-sama kita bagi 5 ya. 5 dibagi 1, 5 dibagi 5 1, 25 dibagi 5 5 ya. Jadi nanti di atasnya tinggal 5 kali 1 kali 1, yang di bawahnya 1 kali 1 kali 4 tinggal ya. Jadi tinggal 5 per 4. Nah, seperti itu. Nah, ini pecahan yang belum sederhana. Kita bisa sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran atau menjadi pecahan desimal. Ya, kalau menjadi pecahan biasa sama seperti tadi, pakai porografit juga ya. 5 dibagi 4 seperti itu. Cari perkalian 4 yang dekat dengan 5 tapi tidak lebih ya. Pasti 1 ya. 1 dikali 4 per 5 dikurang 4 1. Jadi nanti jawabannya ada 1 per 4. Ini kalau pecahan biasanya ya, 1 per 4. Ini adalah pecahan campurannya. Jika yang diminta adalah pecahan desimalnya, maka kita teruskan membagi ya. Jadi tadi kan 5 dibagi 4 ya, 5 dibagi 4. Nah, cari perkalian 4 yang dekat dengan 5 tapi tidak lebih ya. 1 ya, 1 dikali 4 4. Kemudian kita kurang 5 kurang 4 1. 1 belum 0, berarti kita masih lanjut ya. Kita minta bantuan 0 di sini. Berarti di sini harus dikasih tanda koma karena minta bantuan 0 ya. Kemudian 10 dibagi 4 berapa nih? Yang dekat tapi tidak lebih. Berapa? 2 ya. 2 dikali 4 8. Kemudian kita kurangi. 10 kurang 8 2. 2 belum 0 ya hasilnya. Berarti kita masih lanjut membagi ya. 2 nggak bisa ya kalau dibagi 4 kita minta bantuan 0. Tapi kalau udah bantuan kedua kita tidak perlu kasih tanda koma lagi di sini ya. 20 dibagi 4 berapa tuh? 4 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 20? Atau pas 20 ada ya, yaitu 5 ya. Kan 4 kali 5 kan 20. 5 kali 4 20. Kita kurangi. 20 kurang 20 0. Oh, sudah berhenti. Berarti sudah selesai. Ini udah 0. Berarti hasilnya 1,25 ya. Ini pecahan desimal, jawaban yang pecahan desimal. Bagaimana? Bisa ya adik-adik ya? Baik, semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik. Terima kasih sudah menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.